Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Namaku Weni dan kali ini aku mau baca sifat dan karakter kamu dengan bantuan tarot dan oracle. Tema kali ini adalah seperti apa sih pendapat orang-orang di sekitar kamu tentang kamu? Kamu itu orang yang seperti apa di mata mereka? Nah, aku udah punya 5 tumpuk kartu yang akan aku bedakan dari kucing aja lah ya. Aku punya 5 kucing di sini. Yang pertama kucing warna hitam. Yang kedua kucing belang warna abu. Yang ketiga kucing belang warna orange. Yang keempat kucing yang ada totolnya nih. Yang kelima kucing yang warnanya hampir putih. Nah, kamu bisa pilih 1-2 tumpuk kartu berdasarkan warna kucingnya atau dari hati kamu mana yang paling membuat kamu berdebar, berdasarkan intuisi kamu atau mana sih dari kelima ini yang paling sparkling gitu di pandangan kamu. Kamu pilih aja, ini file nomor 1, file nomor 2, 3, 4, dan 5. Coba kalian sambil membayangkan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Bisa orang tua, sahabat, teman kuliah, teman kantor, tetangga juga bisa, pacar kamu juga bisa. Oke, kalau misalnya kamu udah milih, aku akan mulai dari file nomor 1. Yang lain, antri dulu ya. Oke, buat kamu yang milih file nomor 1. Kalau di dunia kucing, si kucing hitam ini biasanya sih orang yang misterius dan kemungkinan besar intuisi kamu bagus. Tapi kita lihat dari kartunya, apakah iya seperti itu? Oke. Di mata orang-orang yang dekat dengan kamu itu dikenal sebagai orang yang tenang pembawaannya. Gak banyak omong dan damai gitu. Jadi orang melihat kamu itu sebagai orang yang tenang, damai, nyenengin lah, gak banyak omong, gak rusuh orangnya. Di sini kamu juga dikenal sebagai orang yang punya visi dan misi di hidup kamu. Kamu ngerti apa yang kamu mau di hidup kamu. Ambisi kamu besar. Kamu juga orang yang penyayang. Dan di sini ada si kucing hitam nih. Tuh. Kok bisa ada di kamu di situ sih? Terus juga kamu orang yang sabar. Kamu bekerja keras ya di sini. Ntar aku kasih lihat semua. Di sini kelihatan bahwa kamu itu punya ambisi yang besar. Bekerja keras, bijak, penyayang. Orang-orang menaruh harapan yang besar di kamu. Dan kamu orang yang sabar menunggu hasilnya. Jadi setelah kamu ini mengerti visi misi hidup kamu akan beraksi, melakukan aksi. Melakukan banyak hal untuk mencapai cita-cita kamu. Dalam hal apapun ya, bisa materi, pekerjaan, pendidikan, relationship juga bisa. Jadi kamu tuh orang yang sabar menunggu sampai hasilnya akan kamu dapat. Kamu mengerti bahwa kesabaran itu akan membuahkan hasil yang bagus. Kamu gak mau memanen sesuatu, misalkanlah bunga atau buah, sebelum waktunya. Karena kamu tahu itu gak akan maksimal buat kamu. Dan karena kamu orang yang sabar menunggu, pada akhirnya kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau. Di sini kamu akan mendapatkan kebaikan, kemakmuran, terutama dari hal-hal yang bersifat materi, bisa juga ilmu pengetahuan atau hal-hal yang bersifat duniawi. Tapi di sini aku ngelihat sepertinya sebagian dari kamu ada yang sedang menghadapi sakit ya di sini, bisa sakit fisik atau kecemasan yang seperti itu. Bisa juga kamu sampai sekarang belum bisa move on dari hal-hal yang menyakitkan di masa lalu. Bisa berhubungan dengan memaafkan orang lain,
memaafkan diri kamu, yang seperti itu. Atau bisa juga kartu ini menandakan bahwa orang-orang melihat kamu sebagai orang yang suka menyendiri, mengurung diri, gitu istilahnya. Oke. Jadi dari bacaanku ini sih, kamu orangnya ambisius ya, ambisius. Tapi kamu sabar menunggu hasilnya, bekerja keras, dan orang-orang melihat kamu sebagai orang yang memang layak untuk mendapatkan semua itu, materi itu, pengetahuan itu, kemakmuran itu, sebab kamu memang tenang-tenang menghanyutkan, diam-diam tapi bisa sukses seperti ini. Cuma PR kamu tuh satu, sepertinya melepaskan trauma masa lalu, menyembuhkan diri kamu dari trauma masa lalu ya, aku lihat. Lalu di sini aku saran dari oracle-nya adalah compassion. Kamu diminta untuk berbaik hati ke diri kamu sendiri. Sepertinya berhubungan dengan kartu yang ini ya. Dan healer juga. Jadi kamu diminta untuk menyembuhkan luka di hati kamu, memaafkan diri kamu atau orang-orang yang pernah menyakiti kamu di masa lalu. Karena kalau kamu ingin memberikan cahaya ke orang lain, kamu harus sembuh dulu. Kamu harus bercahaya dulu dari diri dalam kamu. Seperti itu. Kalau kamu udah sembuh nih, kalau kamu udah bisa melepaskan hal-hal menyakitkan di masa lalu kamu, trauma kamu, dan sudah merelakan diri untuk memaafkan orang lain, atau bahkan diri kamu sendiri, maka semua ini akan bisa mudah kamu dapatkan, kayak gitu. Oke, file nomor 1, udahan dulu ya. Kalau misalnya kalian merasa resonate, kalian bisa tulis di kolom komentar. Boleh juga kamu like dan subscribe supaya aku bisa menangkap vibrasi energi kamu lebih baik di reading-reading aku selanjutnya. Oke? Sekarang kita beralih ke file nomor 2. Oke, dadah dulu buat si kucing hitam. Sekarang kita ke si kucing abu-abu. Ini biasanya kucing abu-abu tuh jahil tapi kalem orangnya. Apakah kamu seperti itu di bacaan kartunya? Oke. Oke. Di mata orang lain, kamu itu dikenal cerdas. Logika banget mainnya. Semua hal harus berdasarkan logika. Kamu juga pekerja keras ya. Passion kamu terutama. Ntar aku taruh dulu semua kartunya. Oke. Oke. Kamu dikenal sebagai orang yang cerdas. Cerdas banget lah di sini. Kayaknya kamu emang terlahir diberkahi dengan kecerdasan. Dan kamu selain cerdas, kamu orangnya ulet, gigih melakukan apa yang menjadi passion kamu. Bisa jadi kamu sekarang sedang menekuni bisnis atau pekerjaan yang memang sesuai dengan hati kamu. Kamu di sini bahagia menjalaninya. Dan seberat apapun usaha yang kamu lakukan, seberat apapun pekerjaan yang diamanahkan ke kamu, kamu pada akhirnya akan berjuang untuk mempertahankannya. Meskipun kamu ambruk, kamu bangun lagi untuk berjuang, memulai lagi apa yang memang kamu cita-citakan, yang emang menjadi passion kamu. Di sini dilihat bahwa sekeras apapun angin menghantam kamu, kamu akan terus menerabas, terobos terus, pantang menyerah, begitu. Dan orang-orang juga melihat kamu sebagai orang yang hidupnya enak banget, berkahnya banyak di sini. Jadi banyak orang yang aku lihat di sini iri hati karena kamu itu hidupnya enak. Hidup kamu enak banget, kamu dicintai banyak orang. Secara materi juga kamu aku lihat di sini berkecukupan ya. Mungkin nggak yang kaya raya banget, tapi berkecukupan. Kamu bisa menghidupi diri kamu dengan sangat baik dan bisa jadi orang-orang di sekitar kamu kecipratan rezekinya kamu kayak gitu. Mungkin orang-orang di sini hanya melihat kamu sebagai orang yang sukses, berada. Mereka nggak melihat bahwa di sini kamu berjuang dengan sangat luar biasa. Nih, kamu punya bekal ini, pintar, tekun, dan kamu nggak berkeberatan memulai sesuatu dari nol di sini. Kegigihan kamu luar biasa.
Kamu yang pilih file nomor 2, kalian luar biasa. Dan di sini kartu saran buat kamu itu di sini action. Oh, gini aja nih. Kamu orangnya action banget emang. Action untuk mengejar mimpi-mimpi kamu dan ambisi-ambisi kamu. Di sini ya, aku lihat. Dan selain itu, selain kamu orangnya action, kamu bisa mengimbangi hidup kamu dengan bersenang-senang di sini. Jadi selain bekerja keras, kamu juga menikmati hidup untuk menyenangkan diri kamu sendiri. Jadi kamu di sini nggak cuma kerja, ngejar ambisi, tapi kamu juga bisa menikmati hidup ya dari apa yang sudah kamu dapatkan. Jadi kalau misalnya kamu udah pusing sama kerjaan kamu bisa santai dulu sebentar gitu. Aku mau ngedance dulu aku mau makan es krim dulu aku mau nonton Netflix dulu aja biar nggak mumet lagi gitu kamu orangnya. Bagus, memang hidup harus seimbang ya. File nomor 2, kamu keren. Oke, sekian dulu ya buat file nomor 2. Kalau kamu merasa ini emang kamu banget, kamu bisa tulis di kolom komentar. Boleh juga like dan subscribe supaya kedepannya aku bisa menarik energi kamu lebih baik di reading berikutnya. Oke, file nomor 2. Makasih ya. Sekarang kita ke file nomor 3. Yuk. File nomor 3, si kucing belang warna oranye. Kalau di dunia perkucingan ini kucing yang paling dablek dan paling jahil. Tapi apakah kamu seperti itu? Menurut bacaan kartu? Ya. Kamu itu orang yang kalau udah kehilangan sesuatu berduka banget. Aku kasih lihat semua deh. Bentar ya. Kamu itu tipe yang sepertinya susah move on dari apa yang sudah terjadi. Bisa aja di sini kamu kehilangan sesuatu yang kamu suka. Kamu belum berhasil meraih apa yang kamu mau. Dan kamu terus-menerus mengingat-ingat hal itu. Gak bisa move on dari apa yang membuat kamu kehilangan, yang membuat kamu berduka. Di sini bisa diibaratkan kamu kehilangan 3 cup cangkir yang udah tumpah, yang udah gak bisa diapa-apain lagi. Kamu terus menangisi hal itu dan gak melihat bahwa sebenarnya kamu tuh punya berkat yang lain, kamu punya berkah yang lain yang di sini kamu sia-siakan, gak kamu lihat. Yang kamu tangisi itu lagi. Gak bisa move on. Kayaknya kamu yang milih file nomor 3 ini orang yang susah move on. Dan di sini aku lihat kamu orangnya ambisinya tinggi tapi kurang realistis. Jadi gini, punya ambisi besar itu boleh, punya cita-cita setinggi langit boleh banget, tapi kamu harus realistis. Karena kalau kamu sudah mengusahakan banyak hal untuk mencapai apa yang kamu mau itu, tetapi ternyata belum dapat aja nih hasilnya, ya kamu harus realistis. Mungkin apa yang kamu tuju itu memang bukan buat kamu, itu memang bukan yang terbaik buat kamu. Dan di sini kamu harus melihat bahwa selama kamu melihat ambisi kamu yang ketinggian itu, kamu melupakan hal-hal yang datang di hidup kamu. Kamu kurang bisa melihat kebaikan-kebaikan yang hadir di hidup kamu karena yang kamu lihat hanya itu aja. Sementara yang kamu mau itu sepertinya memang bukan buat kamu gitu. Nah, karena kamu itu susah move on dan berambisi besar tapi kurang realistis, akhirnya kamu merasa, duh, hidup aku kok begini banget ya, beban hidup aku kok banyak banget ya, aku jadi gak bisa kesana, gak bisa kesini, mau kesini salah, mau ke situ salah, gak bisa ngapa-ngapain. Padahal bukan karena itu, tapi karena kamu ya ini tadi, selalu menangisi hal-hal yang sudah berlalu, yang udah gak bisa diapa-apain lagi, sehingga kamu melupakan peluang-peluang yang ada di hidup kamu. Kamu jadi tertutup matanya untuk melihat peluang-peluang itu. Padahal orang di sekitar kamu itu melihat kamu sebagai orang yang tangguh, orang yang bisa mengelola emosinya dengan sangat baik, dan kamu juga di sini orang yang kuat. Di sini juga kamu
Sebetulnya berkat hidup kamu banyak loh ya. Berkah hidup kamu tuh banyak, peluang-peluang yang bisa kamu dapatkan itu banyak. Di sini bisa kelihatan kan? Ada ikan, ada kapal. Jadi uh, apa istilah, tenang aja masih banyak ikan di laut. Nah, itu cocok buat kamu nih. Ada ikan, ada kapal, tinggal kamunya mau melihat itu atau enggak di sini. Kamu juga dinilai orang lain sebagai orang yang berani. Kamu tangguh menghadapi apapun sebetulnya. Andai saja kamu bisa melepaskan diri dari jeratan ini nih, sulit move on dan terlalu ambisi yang ketinggian tapi nggak melihat realita yang ada gitu. Dan aku mau lihat kartu sarannya buat kamu. Kamu diminta untuk jadi pribadi yang innocence. Innocence di sini lebih ke melihat sesuatu seperti anak kecil. Melihat sesuatu seperti anak kecil. Jadi gini, kamu melihat sesuatu menghalu-halu gitu ya, ketinggian. Kamu diminta tuh kayak anak kecil yang optimis hidupnya. Di sini kamu diminta untuk berani, optimis. Kalau kamu misalnya memperhatikan di sekitar kamu ada anak kecil ya, terutama balita. Kamu lihat deh, balita yang belum bisa jalan, dia harus gimana supaya dia bisa jalan, supaya bisa lari. Berani, harus berani, kamu harus beraksi dulu. Lihat deh, balita ini akan berdiri, selangkah, 2 langkah jatuh. Tapi dia nggak nyerah, dia berdiri lagi. Selangkah, 2 langkah jatuh. Begitu terus sampai dia nanti bisa jalan, bisa lari kemana-mana. Dan juga kalau kamu perhatikan, anak-anak itu adalah manusia yang paling gampang melupakan hal-hal yang buruk terutama. Kamu lihat, kalau misalnya dia sebel sama temennya, mainan si balita ini diambil sama temennya, dia akan nangis. Tapi gak berapa lama dia akan main lagi nih sama temennya yang tadi menyakiti dia dengan mengambil mainannya. Nah, kamu juga diminta kayak gitu. Lupakan. Relakan apa yang udah pergi dari kamu. Relakan apa yang udah gak bisa kamu dapatkan lagi. Karena kalau kamu terus menerus kayak gitu, akhirnya kamu pusing sendiri. Kamu gak bisa maju. Sementara kamu punya banyak peluang yang ada, yang datang di depan mata kamu. Berkah hidup kamu tuh banyak kalau kamu mau melihatnya. Dan di sini kamu juga diminta untuk percaya pada keajaiban. Banyak keajaiban yang terjadi di sekitar kamu. Hanya aja kamu masih menutup mata. Padahal orang-orang di sekitar kamu nih udah mendorong-dorong kamu. Ini loh peluang buat kamu. Ini loh kesempatan buat kamu gitu. Tinggal kamunya aja mau ngambil atau tidak. Oke? Paling nomor 3. Udahan dulu ya. Sekarang kita akan ke file nomor 4. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa ini resonate sama kamu boleh kok nge-like dan tulis di kolom komentar. Subscribe juga boleh. Semoga membantu ya file nomor 3. Sekarang kita ke file nomor 4. Si kucing totol-totol. Halo. Kita lihat kamu tuh di mata orang lain, kamu itu orang yang gimana sih? Oke. Aku susun dulu deh. Nah, kamu yang memilih file nomor 4 dikenal sebagai orang yang pintar, logis. Kalau kamu udah punya mau, maka kamu berharap orang lain ini akan setuju dengan kamu. Orang lain ini akan ikut dengan maunya kamu. Itu kamu banget. Kamu ngerti tujuan hidup kamu itu apa, visi misi kamu itu apa. Misalnya, kamu merencanakan 5 tahun lagi aku harus meraih ini, maka kamu akan melakukannya. Di sini kelihatan bahwa kamu itu orang yang bisa bekerja sama dengan baik dengan orang lain. Kamu bisa bekerja sama dengan baik dengan mereka. Di sini kamu juga energinya aku tangkap kamu orang yang bisa menerima kritik dan saran dari orang lain. Sepedas apapun kritik itu kamu bisa menerimanya. Nggak apa-apa kok aku dikritik, nggak apa-apa kok aku dikasih saran, karena kamu tahu bahwa visi misi kamu itu bagus untuk
ke depannya, bagus untuk kamu dan orang-orang di sekitar kamu. Jadi kamu melihat kritik dan saran itu sebagai pijakan kamu ya, agar kamu makin maju, agar kamu naik kelas, gitu. Ini bisa untuk hal-hal yang berhubungan dengan karir, pekerjaan, relationship bisa. Tapi di mata orang lain, kamu itu orang yang gampang tersinggung, gampang tersakiti hatinya. Jadi orang lain kalau mau ngomong ke kamu tuh harus halus bahasanya, harus pelan-pelan banget gitu. Kamu menerima saran, tapi sarannya itu harus disampaikan dengan baik di saat mood kamu lagi bagus. Karena kalau nggak hati-hati, kamu bisa sakit hati. Padahal maksud mereka itu bagus. Dan kamu sepertinya kurang bisa deal dengan orang-orang yang nyablak. Bahasa Indonesianya nyablak apa ya? Orang-orang yang kalau ngomong tuh blak-blakan, kamu tuh kurang bisa menerimanya. Jadi kamu tuh nggak bisa menerima orang yang kamu tuh begini, dan kamu nangkepnya kayak, ih kamu kok ngomongnya gitu banget sih ke aku, kok kasar gitu sih, padahal maksudnya enggak, maksudnya itu baik, cuma kamunya aja emang hatinya itu halus ya, kayaknya hatinya halus. Jadi orang lain harus memilih-milih kata-kata yang bagus kalau mau menasehati kamu, terutama kalau mau ngomong sama kamu kayak gitu. Dan aku melihat kamu itu sepertinya orang yang sulit berbagi. Agak pelit kalau orang lain bilang ya. Kamu orangnya agak pelit gitu. Di sini kamu susah untuk berbagi hal-hal yang bersifat materi. Uang atau benda-benda, bahkan pengetahuan. Kamu lebih memilih untuk keep itu untuk diri kamu sendiri. Entah kenapa ya, di sini mungkin kamu ada trauma atau apa gitu di masa lalu yang bikin kamu nggak mau, aku mau keep aja kayak gitu, buat aku nggak mau bagi-bagi ke orang lain. Dan di sini aku juga melihat kamu di mata orang lain sebagai orang yang hitung-hitungan itu misalnya gini, kamu tuh sering mikir kayak gini, aku dulu udah nolong kamu, kok sekarang ketika aku butuh bantuan kamu nggak mau nolong aku, kayak gitu. Hitung-hitungan banget di sini kelihatannya dua ini ya, yang orang lain tangkap dari kamu. Tapi sebenarnya kamu orang yang baik kok. Visi misi kamu bagus, jiwa kamu bebas. Tuh. Dan kalau aku lihat dari kartu oracle-nya, kamu memang diminta untuk berbagi. Kamu diminta untuk membagikan apa yang menjadi milik kamu ke orang lain. Jangan di-keep sendiri. Di sini passion ya. Kamu diminta untuk menaikkan energi level kamu dengan cara apa? Dengan cara berbagi. Di sini leadership. Kamu diminta untuk membagikan apa yang menjadi milik kamu supaya menjadi inspirasi dan empower ke orang lain. Jadi bagi-bagilah, kalau kamu misalnya punya ilmu, punya materi, bagi-bagilah, karena gini, percayalah bahwa dengan membagi-bagikan apa yang kamu miliki, bisa berupa uang, tenaga, pikiran, pengetahuan, maka kamu akan dapat feedback yang luar biasa. Kamu akan dapat feedback itu. Mungkin nggak dalam jangka waktu yang dekat, tapi percayalah kamu akan dapat feedback yang luar biasa yang nggak akan kamu sangka-sangka itu akan datang di hidup kamu. Kayak gitu. Di sini kamu diminta untuk lebih loyal ke orang lain. Lebih mau berbagi, sharing. Karena sharing is caring, kata orang-orang kayak gitu ya. Gitu. Oke, file nomor 4. Semoga ini cocok buat kamu. Kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa tulis di kolom komentar. Boleh juga like, boleh juga subscribe. Supaya di reading-reading selanjutnya, aku bisa menangkap energi kamu lebih baik lagi. Oke, sekarang kita masuk ke file nomor 5. Yang terakhir. Si kucing warna putih. Ini kucing warna putih ini biasanya nih paling polos, paling imut, paling gemes. Tapi apakah kamu seperti itu orangnya? Oke. Dijembreng dulu deh. Dijembreng semua aja. Wow. Oh, wah. Ya. File nomor 5.
Kamu adalah orang yang dinilai orang lain sebagai orang yang hidupnya enak secara materi. Di sini bisa jadi kamu memiliki materi yang berlebih dari orang tua kamu, bisa dari usaha kamu sendiri juga bisa. Baiknya dengan materi kamu yang berlebih itu, bisa juga materi, bisa ilmu pengetahuan atau benda-benda apapun yang bersifat duniawi. Dari semua hal yang kamu miliki ini, kamu orang yang mau berbagi. Dari apa yang kamu punya ini, kamu gak sungkan untuk berbagi. Orang menilai kamu sebagai sosok yang loyal, mau berbagi, loyal, dan derma kamu banyak banget untuk orang lain, nggak pelit berbagi. Di sini, walaupun kamu itu sesulit apapun usaha yang kamu lakukan untuk mendapatkan materi ini, kamu akan memanggul semua beban itu sampai visi misi dan cita-cita kamu itu tercapai. Kamu orang yang luar biasa tangguh di sini aku lihat. Jadi King of Pentacles itu adalah orang yang wibawa, tangguh, luar biasa. Nih ya, beban sebesar apapun akan kamu pikul sampai kamu mendapatkan apa yang kamu mau, terutama di sini adalah hal-hal yang bersifat materi. Orang lain juga melihat kamu sebagai sosok yang pantang menyerah. Sebesar apapun hembusan angin yang menghantam kamu akan terabas. Mungkin orang lain akan melihat kamu, paling ya apa sih usaha kamu, paling kamu angin-anginan doang, tapi kamu akan membuktikan ke diri kamu sendiri bahwa kamu mampu untuk mengupayakan apa yang sudah kamu cita-citakan. Gitu. Di sini aku lihat bahwa kamu orang yang hatinya baik ya, orang yang hatinya lembut banget. Kamu orang yang gak tegaan. Di sini lebih tepatnya kamu orangnya gak tegaan. Kamu gak tegaan, makanya kamu mau berbagi. Kamu gampang banget berbagi ke orang lain. Gak cuma ke orang lain, tapi juga ke alam, ke hewan-hewan. Kamu orang yang gak akan tega melihat. Misalnya di sekitar kamu ada kucing yang kelaparan, kamu gak tega. Bawaannya pengen nolong. Kamu juga paling gak bisa melihat langsung atau mendengar berita, misalnya ada anjing diperlakukan begini begitu, dikasarin orang, kamu juga gak tega. Kamu tuh pinginnya nolong aja gitu. Makanya karena hati kamu sebaik itu, niat kamu setulus itu untuk berbagi, maka di sini aku lihat bahwa semesta, Tuhan memberi banyak sumber daya yang luar biasa untuk kamu, memberi berkah yang banyak untuk kamu, karena semesta tahu semakin banyak berkah yang kamu terima, kamu akan salurkan lagi ke orang lain. Kamu gak keep itu sendiri, kamu akan kasih juga bagi-bagi ke orang lain. Makanya semakin banyak kamu berbagi, berkah di hidup kamu juga banyak banget gitu. Kamu luar biasa, file nomor 5, luar biasa. Dan di sini semakin menunjukkan, memperjelas bahwa kamu dicintai banyak orang. Orang-orang tuh sayang banget sama kamu. Baik orang-orang yang dekat dengan kamu, keluarga kamu, teman-teman kamu, tetangga kamu, bahkan juga orang-orang yang asing di hidup kamu, orang-orang asing itu sayang banget ke kamu karena kamu emang orang yang pengasih banget. Nggak berat tangan kamu buat ngasih, nih aku kasih buat kamu, nih aku ajarin gini, nih aku punya ilmu baru, nih aku bagiin ini nih buat kamu, pasti berguna buat kamu. Dan kamu tahu orang-orang yang memang layak buat dibantu, kayak gitu. Dan di sini aku lihat kamu juga deket ya ke alam. Kamu bisa jadi orang yang paling keras suaranya kalau ngelihat orang lain buang sampah sembarangan, katakanlah. Kamu orang yang paling resah hatinya kalau mendengar berita mengenai pencemaran lingkungan, hutan yang makin gundul, hewan-hewan yang makin punah, makin banyak diburu untuk diambil kulitnya dan dijadikan tas sebagainya. Kamu orang yang paling resah kalau misalnya mendengar berita kayak gitu. Makanya di sini aku lihat berkah hidup kamu banyak karena kamu selain peduli dengan orang, peduli dengan makhluk hidup di sekitar kamu, alam juga akhirnya sayang ke kamu. Luar biasa nih file nomor 5. Jarang-jarang ada orang kayak gini. Oke, luar biasa, kamu hebat.
Oke, buat file nomor 5, kalau kamu merasa ini kamu banget, kamu bisa tulis di kolom komentar supaya aku tahu bahwa di dunia ini masih banyak orang baik. Dan kamu bisa like, subscribe juga boleh supaya aku bisa menangkap energi kamu lebih baik lagi di reading aku selanjutnya. Dan kayaknya udah cukup dulu reading aku kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Oke, makasih teman-teman udah mampir di video aku. Sampai jumpa di reading selanjutnya. Semoga hari ini menyenangkan. Bye-bye.